Kekayaan dapat dicari dengan modal rajin, mau bekerja dan tepat pada saatnya. Setiap manusia yang terlahir normal pasti telah memiliki ambisi. Dan ambisi yang dimiliki oleh setiap orang tidaklah sama. Si A bisa saja berambisi ingin menjadi seorang pejabat yang membawahi sejumlah orang. Sedangkan si B berambisi ingin menjadi seorang pengusaha yang sukses dengan sejumlah perusahaan yang besar. Dan si C berambisi ingin menjadi seorang dokter spesialis, dan begitu juga dengan si D yang berambisi ingin menjadi seorang pilot. Dari beberapa ambisi tersebut, maka bisa ditarik suatu kesimpulan bahwa yang namanya manusia bisa saja rambutnya sama hitamnya, tetapi ambisinya tidaklah akan bisa sama. Pada kenyataannya, yang juga dikarenakan oleh ketidakmampuan untuk menerima kenyataan yang terjadi. Ada kalanya seseorang menghalalkan segala cara untuk memenuhi ambisinya atau mengalami kelainan jiwa. Semua ini bisa terjadi tidaklah terlepas karena lemahnya kadar keyakinan terhadap ajaran agama yang dianutnya. Kuatnya belenggu duniawi menggari batin. Penakut karena tidak mau atau tidak berani menerima tanggung jawab. Tidak mampu menerima konsep anicca atau ketidakkekalan yang pasti terjadi. Bagi segelintir orang, berpandangan sempit atau bercakrawala kerdil akan mengatakan bahwa si A, B, C, dan D hidup dengan sangat bahagia, walaupun melakukan berbagai cara untuk memenuhi ambisi-ambisi mereka. Oleh karena itu, untuk apa harus ditempuh jalur yang lurus untuk meraih ambisi yang diinginkan? Sepintas bisa saja mereka terlihat bahagia, tetapi bagaimana dengan batin mereka? Dalam hal ini, dapatkah mereka tertidur lelap yang tanpa dihantui oleh perasaan bersalah, cemas, curiga, atau gelisah? Dan sungguh merupakan hukum alam bahwa sebagai hasil atau akibat dari perbuatan tercela adalah kekecewaan, ketakutan, kecemasan, dan kesedihan. Oleh karena itu, akan bermanfaatkah ambisi yang telah berhasil direalisasikan jika batin kita masih dibelenggu oleh ketidaktenangan, ketidakdamaian, dan ketidakbahagiaan? Dikatakan bahwa bagi anggota sangga atau biku dan bikuni, ambisi utama mereka adalah merealisasi nibbana, yang telah terbebas dari proses kelahiran, ketuaan, kesakitan, dan kematian. Ambisi ini hanya akan bisa direalisasikan jika mereka senantiasa bergerak di jalur yang benar, yang bebas dari ikatan-ikatan duniawi. Tidak banyak menuntut, menerima apa adanya, dan puas dengan apa yang telah dimiliki. Dan akhirnya berhasil memusnahkan 10 belenggu batin yang bebas dari ikatan-ikatan kebencian, keserakahan, dan kebodohan. Bagi perumah tangga, biasanya ambisi mereka adalah meraih kekayaan, tetapi haruslah dengan cara yang benar, sesuai hukum, yang tidak menyusahkan siapapun juga. Setelah itu, dengan kekayaan yang telah dimiliki, selain dimanfaatkan untuk kepentingan diri sendiri dan orang-orang yang dicintai, tetapi juga untuk orang-orang yang tidak dikenal dan bahkan kepada musuh.
kebebasan dari nafsu merupakan kebahagiaan di dunia. Suatu keadaan yang mengatasi semua nafsu keinginan indrawi. Tetapi penghancuran kesombongan yang menganggap inilah aku. Ini adalah kebahagiaan yang tertinggi. Jadi, ambisi dalam bentuk apapun tidaklah bertentangan dengan konsep Buddhis jika diraih dengan jalur yang benar dan tidak merugikan siapa juga. Dengan jalur yang benar dan dimanfaatkan untuk ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan semua makhluk hidup. Dengan jalur yang benar dan tidak bertentangan dengan hukum serta adat istiadat setempat. Dengan jalur yang benar dan bisa menekan atau menghilangkan segala bentuk kejahatan. Sang Buddha bersabda bahwa ambisi akan bisa diraih dengan jalur yang benar jika kita telah memiliki kualitas diri dan positif mental yang terdiri dari mencintai pekerjaan yang dikerjakan dan puas serta gembira melaksanakannya. Ini sama ibaratnya dengan berpacaran atau mencintai seseorang. Jika kita mencintai dan menyukai seseorang, maka apapun yang akan dikerjakan untuknya, semuanya akan semakin ringan dan senang serta suka dilaksanakan. Demikian juga dalam bekerja. Jika kita mencintai pekerjaan yang kita kerjakan, maka semuanya akan semakin ringan, mudah dan senang dilakukan. Dan pada akhirnya, tiada lain yang diraih selain hasil yang optimal. Memiliki semangat di setiap aktivitas yang akan dilakukan. Semangat ini sama ibaratnya dengan api yang memacu timbulnya energi atau tenaga. Dan yang pasti, di setiap hal apapun yang akan diperbuat, jika tanpa adanya semangat, maka hasilnya tidak akan optimal atau biasa-biasa saja. Sang Buddha adalah salah satu contoh dari seorang pekerja yang terkemuka, yang selalu gigih dan bersemangat membabarkan dhamma atau kebenaran. Tidak peduli apakah dicela maupun dipuji, atau disakiti maupun dihormati. Bekerjalah terus pantang mundur. Hasil yang diinginkan pasti akan terwujud sesuai dengan yang dicita-citakan. Memperhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang dikerjakan. Walaupun kita mencintai dan bersemangat mengerjakan pekerjaan yang akan kita kerjakan, tetapi jika tidak sungguh-sungguh memperhatikannya, maka hasilnya akan mengecewakan atau tidak optimal. Oleh karena itu, apapun yang akan dikerjakan hendaknya diperhatikan sungguh-sungguh, merenungkan dan menyelidiki alasan-alasan di dalam hal-hal yang sedang dikerjakan. Dengan memiliki hal ini, maka akan diketahui pekerjaan ini sudah benar atau belum. Akan diketahui apakah pekerjaan ini pantas atau tidak untuk dikerjakan. Akan mengetahui di mana kelemahan dan kekurangan dari pekerjaan yang sudah dikerjakan. Di kondisi ini, yang namanya efisiensi dan efektivitas kerja sudah jelas diketahui. Diketahui kiat-kiat untuk meningkatkan atau mengembangkan produktivitas kerja. Oleh karena itu, marilah kita berambisi secara positif, yang selain tidak merugikan atau menyusahkan pihak-pihak lain, tetapi juga sebagai motivasi awal untuk pengembangan rasa tentram, damai, dan bahagia. Agar kita senantiasa di jalur yang benar, yang selain menenteramkan, menenangkan dan membahagiakan diri kita dan makhluk-makhluk hidup lainnya, maka cintailah pekerjaan yang dikerjakan dan senang serta bahagia mengerjakannya.
Milikilah semangat dalam setiap detik dalam mengerjakan pekerjaan. Senantiasalah memiliki perhatian yang baik pada saat akan, sedang, dan setelah mengerjakan pekerjaan. Renungkan, selidiki, dan evaluasilah setiap pekerjaan yang telah dikerjakan. Dengan dimilikinya ambisi yang positif ini, hendaknya keberadaan dan kelahiran kita di momentum yang tepat ini senantiasa membahagiakan semua makhluk hidup. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan semoga Anda berbahagia.